Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca terlebih dahulu, membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pada mata pelajaran fikih ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari di bab 2 tentang ketentuan sholat 5 waktu. Pada kali ini kita akan membahas tentang sunnah sholat. Bisa dilihat di halaman 23 ya. Sunnah sholat. Nah, kemarin kita sudah tahu rukun sholat. Kemudian ada syaratnya ya, syarat wajib maupun syarat sah sholat, itu dipahami, dipelajari. Kita lanjutkan pada sunnah sholat. Sunnah sholat ya, yaitu gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun ya. Selain rukun berarti ada sunnah sholat. Sunnah sholat itu dibagi menjadi dua ya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat ya, saya ulang lagi, sunnah itu dibagi menjadi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Yang pertama bisa digarisbawahi, dilihat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat ya, tetapi apabila terlupakan ya, maka tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang kembali sholatnya, tetapi dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi ya. Saya ulang lagi, jadi sunnah ab'ad itu adalah ya, amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan maka tidak usah mengulang kembali ya, tetapi dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Apa saja yang termasuk ke dalam sunnah ab'ad? Yang pertama yaitu tasyahud awal. Nah, ketika kalian melakukan sholat kemudian lupa tidak melakukan tasyahud awal itu tahiyat awal, maka kalian harus mengganti dengan sujud sahwi. Jadi setelah tahiyat terakhir, misalkan kalian baru ingat, loh tadi saya kok tidak membaca tasyahud awal, tidak melakukan tasyahud awal, maka sebelum salam kalian harus melakukan sujud sahwi. Bacaannya sudah hafal belum sujud sahwi? Harus dihafalkan ya, harus hafal sujud sahwi. Minggu depan harus menghafal sujud sahwi ya, nanti ada di materinya. Sujud sahwi itu bacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Kita baca 3 kali ya. Jadi tadi setelah tahiyat akhir Masihid Dajjal ya, sebelum selesai salam kalian langsung sujud lagi, Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, duduk sejenak. Kemudian sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk. Kemudian baru salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud sahwi ketika kita lupa membaca tasyahud awal. Jadi membaca sholawat, yang kedua membaca sholawat dalam tasyahud awal. Tentunya kalau kita ketinggalan tasyahud awal, sholawat, bacaan sholawat yang ada dalam tasyahud awal juga terlupakan ya. Kemudian duduk tasyahud awal tadi terlupakan. Kemudian membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tahiyat terakhir, didengarkan. Bacaan tahiyat awal ya, tahiyat awal itu hanya selesai pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah selesai bacaan tahiyat awal. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sudah masuk pada bacaan tahiyat kedua ya. Makanya ketika di dalam tahiyat akhir, misalkan ketika kalian dalam tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, loh kok kalian lupa tidak ada wa ala ali sayyidina Muhammad? Nah,
maka setelah selesai ya, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alinya lupa ya, sampean langsung ke terakhir, lafaz terakhir, maka sebelum salam harus sujud sahwi. Kalau misalkan lupanya tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kok sampean lupa langsung salam, berarti tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Berarti setelah salam kalian harus melakukan sujud sahwi untuk menutup tadi lupa membaca sunnah ab'ad. Paham ya? Bisa dipahami. Kemudian lupa membaca kunut. Nah, ketika sholat kalian lupa membaca kunut, biasanya sholat subuh kalian ngantuk misalkan, lupa tidak membaca doa kunut, maka harus mengganti dengan sujud sahwi di di tahiyat akhir tadi sebelum salam. Loh, seumpama ya, misalkan kalian setelah tahiyat akhir sudah ingat tadi mau sujud sahwi, ternyata lupa lagi, kalian salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat loh tadi kok saya tidak sujud sahwi. Lakukan sujud sahwi setelah salam, tidak masalah ya, tidak apa-apa. Lah misalkan kok lupa lagi ya, kok lupa terus ya, jadi tidak boleh ya, seperti harus diingat-ingat. Jadi kalau misalkan sebelum salam lupa, lakukan setelah salam, itu sujud sahwi. Jadi itu ya tadi ada 6 ya yang termasuk sunnah ab'ad yang ketika kalian melakukannya terlupakan di dalam sholat, terlupakan melakukan, maka kalian dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau lupa semua ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah mengulang. Kemudian yang kedua ada sunnah hayat. Ya, tadi sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat itu ya di sini sudah saya rangkum, saya jelaskan. Apabila terlupakan ya, jadi amalan-amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan, maka tidak usah mengulang kembali ya, tidak usah diulang kembali dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apabila terlupakan, tidak usah mengulang kembali, tidak usah diganti dengan sujud sahwi, itu namanya sunnah hayat ya. Sunnah hayat apa saja? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalian lupa tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar, tangannya tidak diangkat, tidak apa-apa, tetapi kalian ya hilang, tidak mendapat pahala sunnah ya. Kemudian meletakkan tangan kanan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap, itu juga sunnah. Apabila terlupakan tidak apa-apa. Memandang ke tempat sujud itu juga hukumnya sunnah. Membaca doa iftitah itu juga sunnah. Apabila kalian tidak membacanya tidak apa-apa. Kemudian tumak ninah sebelum atau sesudah membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita akan membaca Al-Fatihah itu kan harus tumak ninah ya, tumak ninah berhenti sejenak. Kalau terlupakan tidak apa-apa. Kemudian membaca lafaz amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Terlupakan tidak membaca, tidak apa-apa. Kemudian membaca surat selain Al-Fatihah, berarti surat-surat pendek setelah Fatihah ya, setelah Al-Fatihah kalian kan membaca surat-surat pendek. Terlupakan ya, tidak membaca, tidak apa-apa. Kemudian mendengar atau memperhatikan bacaan imam bagi makmum, sampai tertinggal bacaan makmum ya, tidak mendengarkan, tidak apa-apa. Mengeraskan suara pada 3 waktu sholat maghrib, isya, subuh itu hukumnya sunnah. Jadi ketika sholat maghrib, isya, subuh kan yang 2 rakaat pertama ya, maghrib dan isya itu kan disunahkan untuk agak keras. Kalau tidak apa-apa. Membaca takbir intikol. Takbir intikol itu takbir setiap perpindahan gerakan ya, kecuali pada berdiri dari ruku. Kalau berdiri dari ruku itu masuknya ke rukun ya. Jadi kalau takbir intikal Allahu Akbar, setiap perpindahan Allahu Akbar itu lupa tidak membaca, tidak apa-apa. Membaca tasmi' ya, ketika sami Allahu liman hamidah ya, enggak apa-apa, misalkan terlupakan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku ya, tangan kalian kan memegang lutut ya, terlupakan tidak apa-apa. Kemudian saat sujud
saat rukuk dan sujud lupa tidak membaca doa, tidak apa-apa, karena doa dalam rukuk dan sujud itu sebenarnya bacaannya itu sunnah. Yang wajib itu Fatihah ya, tetapi ya harus dibaca agar kalian tetap memperoleh sunnah-sunnah di dalam sholat, dan itu rangkaian sholat yang benar ya. Kemudian duduk iftiros ya, lupa ketika tahiyat awal kok duduknya sampai tawaruk, tidak duduk iftiros, tidak apa-apa, tidak usah diulang lagi. Kemudian duduk tawaruk pada tasawuf akhir. Tawaruk itu yang duduk miring seperti ini ya. Kalian lupa ketika tasawuf akhir kok duduknya iftiros, tidak masalah. Kemudian membaca salam kedua. Jadi salam yang wajib, salam yang masuk ke rukun sholat itu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan salam kedua itu sunnah. Ketika meninggalkan tidak apa-apa. Kemudian merendahkan suara salam pada salam kedua. Jadi tadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah itu lebih rendah. Itu sunnah hukumnya. Ya, bisa dipahami ya, itu bisa dibedakan antara sunnah abad dan sunnah hayat. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat itu bisa kalian baca ya. Yang membatalkan sholat ya, yang pertama berbicara ketika sholat itu tidak boleh, bergerak 3 kali. Nah, jadi ketika misalkan sampean merasa gatal, seperti ini, itu membatalkan sholat, tidak boleh. Berhadas, ya tentunya tidak boleh. Meninggalkan salah satu rukun sholat yang 13, kemarin sudah saya jelaskan ya, rukun sholat yang 13. Ketika kalian meninggalkan salah satunya, maka sholatnya batal. Kemudian membuka aurat, tentunya tidak boleh. Merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa, ini bagi anak-anak biasanya masih sholatnya guyon, tidak boleh ya, karena itu membatalkan sholat, tidak boleh. Kemudian yang terakhir murtad, keluar dari Islam. Itu hal-hal yang membatalkan puasa dan sunnah puasa, bisa difahami hari ini. Tetap seperti biasa, kalian harus merangkum, menyalin ke buku tulis agar kalian mau belajar dan mau membaca. Itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.